mengikut Yesus. Yesus di depan, kita mengikut. Berarti kita mengikut teladannya dalam rendah hati. Haleluya. Ini yang banyak tidak kelihatan. Gak ada pun dia raja, gak ada apa-apanya. Ini Raja Kores berkuasa. Tidak ada satupun yang dipertahankan. Dia biasa saja. Bahkan dia bisa Yesus di depan. Haleluya. Mengikut saudaraku. Tunduk. Lah ini belum apa-apa aja sudah bisa tunduk. Bagaimana bisa keberkatan, bagaimana bisa maju, saudara-saudaraku. Apalagi kerjanya raja yang hanya tengkar, perang-perang. Sudah, hanya perang-perang aja, mana ada aman, saudaraku. Tapi kalau Raja Kores, karena Tuhan di depan, aman, saudaraku. Berkatnya meningkat terus. Haleluya. Semakin ke depan berkat kita harus meningkat, saudara-saudaraku. Salam kasih di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan kepada kita semua, saudara-saudaraku, dan juga saudara-saudara yang mendapat kesempatan boleh tersambung dengan media sosial ini. Saya sampaikan salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga yang di sini dan di mana saja pun berada, kita semua disatukan kasih Kristus. Saya mau ajak kita membaca firman Tuhan, atau saya mengajak melihat pembacaan kita di dalam Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya pasal yang ke-45 mulai ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tuhan memanggil Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Bersama kita baca 1, 2 ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri mendarat di depanmu dan hendak menangkap pintu-pintu tembaga dan mengatakan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta kekayaan yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan nama. Saudara-saudaraku, kekristenan kita ini adalah kehendak Tuhan memberkati kita dengan berkat yang hidup. Jadi tidak berhenti, tidak stuck, dan terus berkembang.
Ini yang kita akan perhatikan dari firman Tuhan ini, saudaraku. Ya, sehingga sampai pun harta yang tersembunyi Tuhan berikan. Perjalanan yang indah sampai gunung-gunung yang diratakan. Tuhan yang membuka pintu-pintu sehingga tidak ada yang tertutup. Jadi anak Tuhan tidak ada yang mentok, saudaraku. Segala berkat akan dibukakan. Ini Tuhan kita. Dan benar, saudaraku, kalau di dalam kita ada hal yang boleh berkenan kepada Tuhan, ya berkenan. Hidup kita ada yang diperkenankan oleh Tuhan, maka segala berkat ini akan terjadi bagi kita. Itu sebabnya, saudaraku, pengiringan kita kepada Tuhan ini jangan biasa-biasa. Pengiringan kita kepada Tuhan jangan asal-asal. Ya, harus ada kesungguhan. Bahkan sama saja dengan sekolah, saudaraku. Kesungguhan ada, korban tenaga ada, pikiran ada, sampai uang sekolah. Ya, kalau sudah kuliah, uang semester, semuanya, saudaraku, bayar. Ya, jadi ini artinya segala sesuatu ada pengorbanan. Jadi di dalam Tuhan juga ada, saudaraku. Cuma cara pengorbanannya ya tidak sama dengan yang lain-lain. Karena di dalam Tuhan adalah peraturan surga. Kalau untuk di dunia ini peraturan negara, peraturan sekolah, peraturan yang mana-mana sajalah di mana kita boleh berada di situ. Sampai pun kalau kita di kampung ada peraturan kampung, bayar iuran kebersihan. Ya udah, jangan ngeyel, bayar, saudaraku. Haleluya. Anak Tuhan harus orang lihat. Itu kalau Kristen ini gak usah ditagih pun dibayar langsung. Kan lucu, saudaraku, hebat ya kan. Jadi satu kesaksian hanya begitu saja. Wah, kalau bukan orang Kristen suka media, kita nagihnya susah. Saudaraku, ada satu kesaksian. Jadi kalau hidup kita ini benar, maka berkat kita bukan menurun, tapi berkat kita naik terus. Dan Tuhan akan jadikan kita bukan ekor yang selalu di belakang, buntut. Tapi kita adalah kepala. Haleluya. Yakin? Amin. Tuhan memberkati. Jadilah seperti iman kita. Iya, saudara-saudaraku. Hal yang kita perhatikan di sini, ini. Pertama, Tuhan memanggil Kores. Kores ini adalah ya Persia, raja, ataupun mungkin bilang kaisar atau raja, pokoknya dia pemimpin tertinggilah Persia. Ini, saudaraku, Kores. Jadi kalau saya lihat dalam ayat yang pertama, Kores itu mendapat pengurapan. Kores itu tangan kanannya dipegang, dan Kores itu berjalan mengikut Tuhan. Karena ayat 2, aku sendiri berjalan di depanmu. Ini, saudara-saudaraku. Jadi hal ini harus ada pada kita. Bahwa Kores ini diurapi. Kores ini adalah ya dipegang tangannya oleh Tuhan. Dan
Kores ini berjalan mengikut Yesus. Yesus atau Tuhan di depannya. Saudara-saudaraku, kalau ini ada di dalam hidup kita, saya yakin Tuhan juga berkat yang kepada Kores bisa juga bagi kita bisa melebihi dari itu. Tidak ada yang mustahil. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Sebabnya yang pertama, Kores ini sebagai raja, bahkan dia sudah mengalahkan kerajaan Babel. Jadi Kores ini kerajaannya itu diperkirakan dari India sampai ujung atas Asia, Yunani, ya itulah saudara-saudaraku kerajaan dari Kores itu. Dulu Amerika belum ketemu. Karena ini sekitar abad yang ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan kalau Amerika ditemukan tahun sekitar abad yang ke-14 sesudah Masehi. Jadi hampir 2000 tahun. Jadi dulu belum ada yang tahu Amerika itu. Nah, jadi mungkin orang dulu pikir cuma ya itu aja dulu kerajaan. Kalau dianggap dari India itu sampai ke ujung sudah dianggap itu hampir dunia itu. Begitu saudara-saudaraku, supaya kita bisa lebih menyelami situasi dalam masa-masa apa yang di Alkitab. Sebab kalau kita semua semakin melihat, kita semakin mengerti dan kita semakin akan mengalami makna dari firman ini. Saudaraku, pada saat itu Raja Kores sebenarnya kalau saat-saat itu raja, mereka biasanya bersenang-senang, hanya melakukan perintah, biasanya bisa berbuat semaunya. Ini saudara-saudaraku, ada power, ada kuasa, bisa mampu. Tapi apa yang saya lihat saudaraku, semua itu tidak dipertahankan. Haleluya. Nah, inilah yang penting sama kita. Biarpun kita kuat, jangan macam-macam sama yang lemah. Haleluya. Harus ada peri kemanusiaan. Biarpun kita kuat, ada semut yang kecil, kalau ada peri kebinatangan, jangan langsung ditek mati saudaraku. Ini kita mampu babat semua habis, semut-semut. Nah, bisa. Tapi kalau ada rasa kasihan bagi kita, udahlah, biarlah, nggak apa-apa. Pergi. Bisa begitu, saudaraku. Artinya kita tidak pakai kekuasaan kita. Haleluya. Ini di pemandangan Tuhan baik. Sebab itu adalah tabiat Yesus yang pertama menjadi manusia. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan keberadaannya, melainkan mengambil rupa manusia, merendahkan diri bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan di dalam sebagai hamba dia taat sampai mati. Itulah sifat dari Yesus. Amin. Amin. Kita kalau kita pengikut Yesus di situ saudaraku. Kalau hanya mengikut Yesus supaya sembuh, cepat itu bisa. Kalau mengikut Yesus hanya untuk diberkati, cepat berpisah. Kalau mengikut Yesus hanya jadikan dia penjaga kita, jaga kami di perjalanan, jaga kami mau tidur, pokoknya apa saja itu boleh, bagus. Tapi jangan hanya di situ. Mengikut Yesus, Yesus di depan, kita mengikut. Berarti kita mengikut teladannya.
dalam rendah hati. Haleluya. Ini yang banyak tidak kelihatan. Gak ada pun dia raja, gak ada apa-apanya. Ini Raja Kores berkuasa. Tidak ada satupun yang dipertahankan. Dia biasa saja. Bahkan dia bisa Yesus di depan. Haleluya. Mengikut saudaraku. Tunduk. Lah ini belum apa-apa aja sudah bisa tunduk. Bagaimana bisa keberkatan, bagaimana bisa maju, saudara-saudaraku. Apalagi kerjanya raja yang hanya tengkar, perang-perang. Sudah, hanya perang-perang aja, mana ada aman, saudaraku. Tapi kalau Raja Kores, karena Tuhan di depan, aman, saudaraku. Berkatnya meningkat terus. Haleluya. Semakin ke depan berkat kita harus meningkat, saudara-saudaraku. Tapi mari, satu, dia adalah kehidupan yang rendah hati, sebab Tuhan memilih dia. Karena bisa nanti berjalan di depan mengikut. Karena dia bisa mendapat urapan, berarti penyerahan hidup sepenuh. Karena dia juga ya bisa, saudara-saudaraku, tadi pegang tangannya. Artinya semua perbuatannya tidak asal-asal. Jadi semua tindakan dia serahkan dulu kepada Tuhan. Sehingga hampir sama dengan, cuma ini di kaki. Di kaki artinya langkah. Tapi kalau tangan perbuatan. Jadi makanya ada nyanyian kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Oh, sama saja, masih ada ya dari tangan Tuhan yang memimpin. Tapi Raja Kores, tangan Tuhan pegang tangan Raja Kores. Ini saudaraku, jangan asal bertindak semaunya. Haleluya. Mulai dari perkara yang kecil, ya. Kalau kita dalam peraturan perusahaan, ikuti. Kalau kita dalam peraturan sekolah, ikutin. Jangan nanti hari Rabu sudah harus pakai baju apa tuh? Pramuka. Jangan pakai baju batik. Nanti satu ini apa ini kok beda? Nanti malah bukan jadi berkat saudaraku, malah distrap. Bisa nggak begitu? Iya, ikuti peraturan. Nah, semua sebenarnya ini hidup ini ada peraturan. Peraturan makan, kunyah sebanyak-banyaknya. Jangan asal langsung telan. Makanan yang sehat itu ada peraturan. Kunyah dulu sampai berapa kali? Berapa kali? Apa tahu dia? Aduh, aku nggak tahu tadinya. Jadi tahu aku. Terima kasih. Benar. Rupanya kunyah itu 32 kali sebanyak gigi kita. Gigi kita berapa? Ya hampir sama segitu. Iya. Oh, jadi tambah ilmu kita semua ini. Aku juga tambah ilmu. Iya, 32 kali kunyah. Semua harus ada peraturannya supaya baik. Kalau minum air juga santai, jangan wah. Oh, nanti kak. Bisa begitu. Apa itu namanya? Aprotan. Bahasa Indonesia apa itu? Kesalahan. Iya. Sampai minum air ada caranya. Makanya tangan perbuatan kita dituntun, dipegang oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau anak-anak, contohnya, haur mau dan naun, gaur, nggak dimain, tusuk, impuls, sampai diputus-putus.
Nggak bisa saudaraku menahan. Sebenarnya dia kalau diimpus, ya kalau itu ditahanlah santai. Baru peraturannya nanti, ya ada waktunya dibuka santai. Jadi kita ini saudara-saudaraku terlebih di dalam rohani. Namanya rohani ini harus paling teliti, harus paling sungguh, harus lebih berhati-hati. Karena ini rohani. Rohani artinya bahasa sono spiritual. Haleluya. Ini. Amin, saudaraku. Nah, rohani itu harus lebih berhati-hati. Karena itu sampai mendalam jiwa dan roh kita. Amin. Kalau itu dipercaya oleh Tuhan, wah, segala berkat sampai nanti yang tersembunyi diberikan kepada kita. Yang paling tersembunyi berkat di mana, saudaraku? Yerusalem baru nanti itu hanya dilihat oleh orang yang menang. Orang yang tidak menang hanya tinggal kata-kata. Tapi kalau kita menang sampai sana nanti kita semua melihat, nanti terkagum-kagum. Di dunia cuma sedikit cincin saya. Cincin berapa gram? Cincin kawin. Nah, tapi kalau di sana nanti ubinya serba emas. Haleluya. Nanti kita akan lihat. Yakin? Amin. Hanya menang, yang sungguh, yang setia, yang menahan sampai akhir. Itu. Jadi mendapat harta yang terpendam tidak asal-asal. Ya, diurapi, mulai ada rendah hati, diurapi, tangannya dipegang, dan selalu Yesus yang di depan, Tuhan yang di depan. Tiap langkah, tiap hidup kita diatur oleh Tuhan. Makanya kita serahkan semuanya. Sekolah kita serahkan. Kuliah kita serahkan. Rumah tangga kita serahkan. Pekerjaan kita serahkan. Malah makanan kita juga kita serahkan dulu biar dikuduskan oleh Tuhan. Semua saudara-saudaraku diserahkan. Jadi Tuhan yang ada terlebih dahulu. Jadi itu artinya Tuhan di depan kita. Kerjakan saudara-saudaraku. Dan ini harus sampai terjadi mulai dalam termasuk penggembalaan. Sebab anak-anak Tuhan nanti gembala-gembala dunia akan menyerahkan kepada gembala agung. Haleluya. Makanya saudaraku, kita pun jangan asal-asal. Nah, kalau kerohanian asal-asal, mau kemana pun, nggak tahu apapun. Cas. Ya nggak bisa lagi Tuhan di depan. Nah, di sini aja nggak bisa, apalagi nanti. Jasmani aja nggak bisa, apalagi spiritual, rohani. Ya. Yang biasa aja nggak bisa, apalagi yang lebih halus. Makanya saudaraku harus lebih sungguh-sungguh. Ini kita harus meningkat, saudaraku, supaya berkatnya juga meningkat dan kita juga menjadi alat yang berguna, yang disenangi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Jangan asal alat-alat, saudaraku. Kalau alat-alat di WC semuanya, waduh, tiap saat bau. Ini saudaraku, apalagi selalu dibuang yang kotor. Tapi kalau orang yang mau berserah dan menyucikan diri, dia menjadi alat di tempat yang mulia. Kan itu Timotius 2 ya. Coba dulu baca itu. 2 Timotius 2 ya. Berapa?
pokoknya di atas 17 lah. Ya 20 ya. Ya boleh. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini kita harus sampai bisa dipakai Tuhan. Tapi harus ada kerendahan dulu. Tangan kita dipegang, tangan kanan kita diurapi oleh Tuhan, dan Tuhan harus selalu di depan. Nah, jadi kalau nyanyian sekolah minggu, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan. Bahasa Inggrisnya, I have decided. Mengikut Yesus yang keputusan itu. Kalau mengikut di depan apa di belakang? Kalau kita di depan, bukan mengikut lagi, apa namanya? Mengikuti Yesus ya. Tapi kalau kita mengikut Yesus, berarti di belakang. Kita di belakangnya Tuhan. Ikut dia, kemana dia pergi. Jangan sampai orang Jawa keliru. Dia bilang keliru. Bilang keliru. Nah, gitu. Jadi jangan sampai keliru. Jangan jauh-jauh. 3 minggu hilang. Nah, kadang 1 bulan hilang. Lah, kalau mengikuti itu berapa jam saja langsung hilang. Betul apa enggak? Apalagi kalau Bapak Manurung ini, dua-dua ini Manurung ini, tukang nyetir ini. Kalau 1 jam enggak bisa dipantau, udah hilang lah itu. Makanya per menit harus tetap lihat. Haleluya. Amin. Kesetiaan kita, saudaraku, mengikuti Yesus. Jangan menghilang. Haleluya. Iya, saya nggak bikin supaya kita mengalami berkat yang bertambah-tambah. Di sini sampai berkat yang paling tersembunyi, yang nanti yang paling akhir, Yerusalem baru yang terbuat dari serba emas dan permata-permata yang mahal-mahal. Yakin nggak mau masuk Yerusalem baru? Yakin? Kalau nggak yakin, bagaimana lagi kita kuat ya? Tapi harus yakin. Dan imannya harus teguh. Jangan goyah. Jangan iman yang lonjong-lonjong, saudaraku. Tapi harus iman yang bulat. Kan begitu. Lah bahasanya kan begitu. Tekadnya jangan tekad yang lonjong. Biasanya orang bilang tekad apa? Sudah bulat enggak tekadnya? Begitu, saudaraku. Ya, jadi kita harus tegak bulat. Haleluya. Ini tanggal berapa ini? 2 November. Memiliki iman yang teguh, tekad yang bulat, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Amin. Semuanya boleh ingkar lagi. Haleluya. Berarti maju. Dan kalau maju, semakin mengalami berkat. Tuhan menambah berkat-berkat dengan luar biasa. Pintu-pintu yang membuat orang stuck, tidak bisa maju, karena pintu itu adalah membuka untuk maju. Ini saudaraku, tapi Tuhan membuka pintu-pintu di hadapannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Semua jalan kita indah, saudaraku. Tidak ada yang tertutup. Kalau Yesus di depan, sampai
gunung ini, gunung itu, diapakan? Diratakan. Wah, ini sekolah minggu lebih pintar dari saya. Gimana itu nyanyi? Iya, bukan gagah, tapi kuasa Tuhan. Gunung-gunung. Amin. Ini saudara-saudara terjadi bagi kita. Amin. Kalau yang SD, nggak ada mentok masuk. Tadi aku bilang apa? SMP, SD. SD. Kalau dia pintu terbuka, meningkat jadi SMP. SMP meningkat lagi jadi SMA. Terus, saudaraku. Kalau udah selesai kuliah, belum selesai kuliah sudah dilamar. Bukan kita yang melamar, dilamar kerja. Bisa? Amin. Karena berkat kita berkat yang beda. Kalau kita benar-benar dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Banyak yang mengalami kan, belum selesai kuliah udah dilamar jadi pegawai negeri atau apa. Ada nggak? Siapa yang berpengalaman? Oke, nggak usah tunjukin lah. Tuhan tahu. Pokoknya kita adalah yang diberkati Tuhan. Semua bisa, tidak ada yang lain. Tapi itulah. Jadi Raja Kores tidak memakai keakuannya sedikit pun. Kenapa orang ribut? Kenapa orang berantem? Kenapa orang perang? Kan masing-masing mempertahankan. Apapun yang dipertahankan, haknya, kebenarannya, pangkatnya, negerinya, apapun kalau itu dipertahankan, bisa perang. Jadi Raja Kores ini tidak mempertahankan. Ada pada dia. Kalau kita perhatikan, dia bukan orang Israel. Dia bukan orang beragama. Tapi Tuhan lihat itu ada padanya. Itu sebabnya nama juga, saudaraku, kalau tidak ada perbuatan, itu tidak ada artinya. Biarpun kita Kristen, tapi kalau hidup kita bukan Kristen, tidak ada artinya. Amin. Mending nanti yang bukan Kristen itu bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga begitu. Tadinya dia Saul ya, Saulus ya, Raja Saul. Jadi Saul juga begitu, saudaraku, Raja Saul. Saul itu artinya sebenarnya dipilih. Itu artinya Saul. Jadi itu, saudaraku. Jadi Raja Saul juga itu dipilih oleh rakyat. Nah ini. Jadi Saulus juga dipilih oleh Tuhan. Walaupun dia masih pembunuh orang-orang Kristen, penyiksa. Hidupnya itu masih jauh. Tapi dalam dia ada apa yang kita sudah lihat ini. Itu sebabnya, saudaraku, ya, jangan hanya nama, tapi yang sangat baik adalah tindakan yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi dua-duanya ada pada kita. Kita orang Kristen, tindakannya mengikut Yesus dengan baik. Haleluya. Ini diberkati Tuhan. Daripada sudah Kristen tapi tindakannya kafir. Jangan, gak ada artinya. Rugi kita, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya Raja Kores ini gak ada yang dipertahankan. Kuasanya, kemuliaannya, apapun itu semua. Yesus di depan, tangannya diserahkan, artinya perbuatannya semua dipimpin Tuhan. Dia diurapi, artinya seluruh dalamnya dalam penguasaan Tuhan. Biar kita semua semakin masuk dalam penguasaan Tuhan dan melompokku dia. Bukan kehendakku
yang jadi Tuhan Yesus saja ku turut. Siapa bisa nyambung? Dalam percobaan bimbangkan hatiku, oh Tuhan, pegang tanganku atau tolong padaku, mana-mana ya boleh. Ini saudaraku, jadi mari semakin pasrah kepada Tuhan. Tuhan akan sangat memberkati kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, jadi rupa gambar Tuhan itu ada pada kita. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam kekristenan. Kores itu bukan keagamaan, dia pribadi, dia kerajaan, tapi dalam dia ada tabiat Yesus Gembala, dan dia adalah domba yang mengikut Yesus. Ini saudara-saudaraku, kalau kita dombanya Tuhan, Yesus rela mati untuk kita, Yesus akan menyediakan segala sesuatu supaya domba-dombanya hidup sampai dengan Yohanes 10 ayat 10 apa itu? Coba. Iya, baca. Ayat 10, Iya. firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ini saudaraku, berkat kita. Bukan berkat yang sedikit-sedikit. Amin. Dulu kami kalau di kampung, utik-utik, alah, itu habis gabas nih. Begitu di kampung. Itu saudaraku. Ya. Kami kan dulu baru kemerdekaan. Nah, waktu itu kan masih susah-susah saudaraku. Kalau mau makan nasi, nggak boleh langsung makan nasi, makan gadung dulu. Makan dulu. Iya. Minum air las nomor lesiak. Langsung tawa. Itu dulu. Begitu saudaraku. Kemudian guru-guru dalam air silaku. Ini saudaraku. Tapi kalau Tuhan memberkati kita, bukan begitu lagi. Silakan, asal dalam, jangan gelojo, jangan mabuk, jangan berlebihan. Tapi kita sudah di dalam kekayaan Tuhan. Ada berkat yang terus menerus. Ini Tuhan buat bagi kita, saudara-saudaraku. Tidak ada yang menahan, dalam arti pintu-pintu yang tertutup. Semua pintu berkat terbuka. Pintu perjalanan terbuka. Benar-benar sampai kepada harta yang tersembunyi. Itulah kekayaan Yerusalem baru. Itu harta yang paling ini. Saudaraku, kalau ada negara-negara di dunia ini disebut negara minyak, negara batu bara, negara emas, itu masih sedikit kan artinya itu ditambang. Tapi kalau nanti Yerusalem baru, ya, kalau kita baca saudaraku, benar-benar deh, ini benar-benar harta yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena ini semua harus berjalan dulu ke sana, baru nanti kelihatan. Itu makanya disebut tersembunyi. Bagi kita, kalau bagi Tuhan tidak tersembunyi saudaraku. Tapi bagi kita, makanya supaya kita semakin setia dan bersungguh-sungguh. Wahyu 21 ayat yang ke-17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia,
yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata jaspis. Ya, aku nggak tahu lagi nih permata-permata ini. Biasanya orang-orang Cina pinter-pinter ini ceritanya ya. Tapi aku juga nggak kesana, nggak tahu ceritanya. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Kota dari emas tulen, saudaraku. Kalau kami sama ibu gembala pergi ke Panipahan, kota itu serba kayu semua. Jadi kita di atas laut itu kayu. Jadi naik motor gitu tuh, ya. Kemanapun kita ada gangnya, ada toko, ada apa semua di atas papan. Ya, itu berpapan. Tapi kalau Yerusalem baru semua disebut emas tulen. Ini luar biasa. Ini harta yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Hanya orang yang teguh tekun boleh masuk di sana. Yang bisa melihat itu, yang bisa menikmati itu. Itu, saudaraku. Tapi kalau kita tekun, sebabnya belajar tekun. Amin. Mulai. Kalau sekolah kan tiap hari. Kalau bolos 10 kali masih boleh enggak? Dipecat apa enggak? Mungkin begitu ya, dipecat kali ya. Cuma Tuhan kita enggak pecat kita. Kalau kita bersalah, kita benar-benar minta ampun. Yohanes 1:9, kalau kita mengaku kesalahan kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Tapi jangan terlalu disengaja. Supaya diampuni, nggak boleh begitu. Tapi kalau memang terpaksa, kita sudah berusaha, tapi toh masih belum bisa mencapai. Nah, jangan berhenti, terus berusaha, saudaraku, supaya kita nanti sampai di dalam harta yang tersembunyi. Tembok itu terbuat dari permata jaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu jaspis. Nah, kalau enggak ahli-ahli permata ini sudah enggak ngerti lagi deh. Kalau yang biasa saya enggak ngerti. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu merah. Dasar yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang lanjut tolong. Ya. Dasar yang ke-10 batu enam. Ya. Cempaka. Ya. Yang ke-8 batu berin. Ya. Yang ke-9 batu solid. Yang ke-10 batu kresopas. Iya. Yang ke-11 batu lajuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Iya. Ini saudaraku. Itu semua nanti boleh dibaca itu mengenai Yerusalem baru. Inilah saudara-saudaraku ending daripada perjalanan ini. Karena tadi sudah dikatakan di sini Tuhan akan memberikan ya harta yang tersembunyi di dalam Yesaya 45 tadi kita baca itu berapa itu harta benda yang terpendam. Nah ini ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Masih terpendam ya harta yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Jadi nanti kita tahu Tuhan itu benar-benar Allah kita kalau kita boleh masuk di Yerusalem baru. Ini sebabnya jaminan perjamuan kudus. Jangan kita biasa-biasa, saudara. Harus ada penyerahan kalau perjamuan kudus. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita harus mau diampuni, disucikan, periksa semua kelemahan, kekurangan kita.
baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, baik apa saja perbuatan tangan kita, perjalanan kaki kita, semua pikiran niatan kita, karena roh Tuhan itu dalam semua sampai jiwa kita. Ini saudaraku, sehingga tiga hal ini akan membawa kita kepada segala berkat ini dan menjadi kehidupan yang terberkati. Satu, diurapi. Itu harus ada penyerahan yang sungguh dan sampai kepada perubahan. Dan jangan seperti Saul, dipilih, diurapi, tapi tidak setia. Haleluya, saudaraku. Tapi kalau kita harus Saya paham Anda sedang menyatakan bahwa tidak setia. setia. Apakah Anda ingin membahas hal ini lebih lanjut? Atau ada hal lain yang bisa saya bantu? Oh ya, ada nih yang nyambung. Berarti ada temanku. Haleluya, amin. Harus setia. Itulah. Jadi sudah ada yang ikut, saudaraku. Bagus. Berarti kalau ada yang mengikuti, apalagi kita yang tidak berkuping aja bisa mengikuti kok. Haleluya. Kita punya kuping, kita punya hati, kita punya semua lengkap. Kita mau berserah kepada Tuhan untuk masuk dalam pengurapan Tuhan. Saya mau undang kita berdiri bersama-sama.